Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dakot Programming. Bersama saya Muhammad Ridha. Di video kali ini kita akan membahas mengenai metode simplex. Metode simplex ini masuk ke dalam salah satu bentuk dari program linear. Metode simplex ini merupakan perluasan dari metode grafik, di mana prinsip kerja dari metode simplex dan grafik itu sama, yaitu mencari nilai fungsi di titik ujung daerah visible. Titik ujung di sini maksudnya adalah titik sudut yang terbentuk dari daerah visible, di mana daerah visible itu sudah kita ketahui di metode grafik merupakan daerah yang memiliki artiran yang sama dari semua kendala yang ada pada suatu kasus. Ya. Hanya saja dalam metode simplex, pencarian iteratif atau perulangannya itu dilakukan secara numerik, jadi bukan berupa gambar seperti grafik, sehingga terhindar dari keterbatasan jumlah variabel seperti yang dialami oleh metode grafik. Yang sudah kita pelajari untuk metode grafik itu, kalau suatu kasus misalnya memiliki dua variabel, ada kemungkinan masih bisa diselesaikan dengan grafik. Kalau tiga kasus atau tiga variabel, gitu ya maksudnya, masih bisa juga kita selesaikan dengan metode grafik. Tapi mungkin membayangkannya agak lebih rumit daripada yang dua variabel. Karena kalau dua variabel bentuknya adalah dua dimensi, kalau yang tiga variabel bentuknya adalah tiga dimensi. Sedangkan kalau empat variabel, nah mungkin akan lebih susah lagi kita membayangkan karena bentuknya adalah empat dimensi. Jadi untuk mengatasi kekurangan tersebut, kita sebaiknya atau ya sebaiknya menggunakan metode simplex ya dalam mencari hasil yang optimal. Sebelum masuk ke metode simplex, kita terlebih dahulu harus mengetahui bentuk standar simplex. Jadi bentuk standar simplex ini yang akan kita buat terlebih dahulu sebelum kita gunakan metode simplexnya. Jadi harus ada bentuk standar dulu yang harus dibuat, baru bisa masuk ke tabel simplexnya. Jadi metode simplex ini kita kerjakan dalam bentuk tabel yang nanti berupa iteratif perulangan, di mana tabelnya ya dibuat beberapa kali ya. Sebelum melakukan proses iterasi metode simplex, masalah harus terlebih dahulu dibawa ke bentuk standar metode simplex ya. Jadi bentuk standar metode simplex itu bisa kita lihat seperti ini di bawah ini. Di sini ada fungsi tujuan, maksimumkan atau minimumkan ya. Jadi optimal ya. Optimal itu kan nilainya ada dua ya, maksimumkan atau minimumkan. Di mana fungsi tujuannya bisa kita tulis C1X1 tambah C2X2 sampai CN/XN ya. Dimana C1 itu C2 dan CN itu adalah koefisien yang dimiliki dari setiap variabel ya. Variabelnya ada X1, X2 sampai Xn. Kemudian bentuk kendala ini kita lihat di bawah ini A11X1 ditambah A12X2 sampai A1N/Xn sama dengan B1. Begitu juga di bawahnya bentuknya sama. Jadi A ini merupakan koefisien juga seperti nilai C ya yang ada di fungsi tujuan. Di sini kita lihat ada syaratnya ya, di mana variabel X1, X2 sampai Xn itu lebih besar sama dengan 0. Ini mungkin syaratnya sama seperti metode grafik ya.
Tetapi di sini di metode simplex untuk bentuk standar simplexnya ada penambahan syarat ya, di mana nilai B ini adalah nilai yang ada di ruas kanan tanda sama dengan ya. Di B1, B2 sampai BM itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi nilai yang ada di ruas sebelah kanan tuh jangan ada yang nilainya negatif ya. Jadi sebaiknya positif supaya bisa kita sebut bentuk standar. Kalau di metode grafik, nah nggak masalah ya untuk ruas kanannya negatif. Tapi untuk ada pengkhususan untuk metode simplex ya, di mana ruas kanannya harus positif. Kemudian dalam notasi vektor atau matriks, bentuk standar simplex itu dapat dinyatakan kita bentuk dalam bentuk yang sederhana ya, dari metode atau dari bentuk matematis yang sebelumnya ini. Ini kita tulis fungsi tujuannya Z sama dengan CX ya. Dengan kendala, jadi kita bisa rangkum AX sama dengan B. Kita lihat seperti ini. Jadi AX sama dengan B ya. Mana nilai A itu adalah bentuknya matriks ya. Ya, kumpulan dari koefisien yang ada di dalam setiap kendala ya. Jadi A11, A12 sampai A1N itu kan merupakan koefisien ya yang ada di fungsi kendala ini ya. Jadi A11, A12 sampai A1N, nanti A21, A22 sampai A2N dan seterusnya. Itu kita masukkan ke dalam matriks A ya. Kemudian X-nya, matriks X ini bentuknya seperti ini, X1, X2 sampai Xn ya. Jadi berupa matriks kolom ya. Nah, perlu diketahui untuk mengingat sifat perkalian dari matriks ya. Nanti kalau kita kalikan matriks A dengan matriks X ya, hasilnya akan seperti ini ya. A11 X1 tambah A12 X2 sampai A1N Xn dan seterusnya ya. Nah, begitu juga B berupa matriks kolom ya. Matriks B nilainya adalah B1 baris 1 B1 baris 2 B2 baris 3 B3 sampai Bn baris Kn. Kemudian C itu nilainya tadi ada C1 C2 sampai Cn. Nah, akan lebih sederhana kita membayangkan dalam bentuk matriks seperti ini ya, dari bentuk standar simplex. Jadi istilahnya adalah bentuk standar simplex. Nah, syarat yang tadi yang berikutnya X itu harus lebih besar sama dengan 0. X ini adalah matriks X ini ya, matriks kolom. B itu adalah matriks B-nya, matriks kolom B. Harus juga lebih besar dari 0. Kemudian dalam bentuk standar metode simplex itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah semua kendala harus berbentuk persamaan ya. Jadi kalau yang seperti sudah kita pelajari di metode grafik, kendalanya itu boleh bentuknya persamaan dan boleh bentuknya pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu ya tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Tapi khusus untuk metode simplex harus bentuknya persamaan, pakai sama dengan. Kemudian apabila kendala berbentuk pertidaksamaan, ya, jadi bentuk awalnya masih pertidaksamaan,
maka kita harus mengubahnya ke bentuk persamaan ya, dengan penambahan variabel slack secukupnya. Jadi nanti ada istilah variabel slack ya. Jadi variabel slack ini ya variabel seperti x juga. Ya, misalnya sudah ada dua variabel tadi, misalnya x1 dan x2. Variabel select itu ya jangan pakai x1 dan x2 lagi, tapi gunakan selain x1 dan x2. Misalnya x3, x4, x5 dan seterusnya yang belum ada di dalam metode bentuk matematisnya gitu ya, seperti itu. Kemudian koefisien variabel slack itu kita tulis juga di dalam fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Nilainya koefisien tersebut adalah 0 ya. Jadi dengan 0 ya sama saja 0x3, 0 kali x3 ya sama dengan 0. Istilahnya ya sama saja bohong gitu ya. Karena nilainya tidak ada 0. Tapi wajib ditulis gitu ya. Jadi wajib ditulis variabel slack meskipun pengali koefisiennya adalah 0 dalam fungsi tujuan atau sasaran yang wajib ditulis. Kemudian yang kedua, semua ruas kanan kendala tidak boleh negatif ya. Nah, tadi yang nilainya B itu ya. Jadi nilainya harus positif. Tapi apabila ada kendala yang ruas kanannya negatif, kita harus rubah ke bentuk positif atau tak negatif. Ya, caranya gampang saja dengan mengalihkan -1 ya atau -1 untuk ruas kiri dan ruas kanannya supaya seimbang ya. Jadi jangan mengalihkan di ruas kanannya saja sedangkan di ruas kirinya tidak dikalikan -1. Jadi harus sama-sama dikalikan antara ruas kanan dan kiri supaya seimbang. Caranya mudah, cukup kali -1 ya. Jadi tinggal ganti tanda saja ya. Kalau yang sebelumnya plus ganti min, yang sebelumnya min ganti plus seperti itu. Di sini kita lihat contoh 3.1. Jadikan bentuk berikut ini menjadi bentuk standar simplex ya. Yang A, maksimumkan Z sama dengan X1 ditambah X2 ya. Kemudian kendalanya X1 tambah 5X2 lebih kecil sama dengan 5. Kendala pertama ya. Kendala kedua, 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 4. Kendala yang ketiga, X1, X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian sama halnya juga untuk yang B. Tapi kita bahas dulu yang A ini ya. Di dalam metode simplex itu kita sangat perlu mengetahui fungsi tujuannya. Apakah dia maksimum, memaksimumkan, atau meminimumkan ya. Jadi perlu diingat nanti karena akan kita gunakan dalam variabel slack atau variabel semuanya nanti ya. Nanti kita lihat beberapa contoh di slide berikutnya. Kita analisa dulu ya, kita analisa dulu. Jadi kalau dari kendala, nah tadi kan syarat ya, yang pertama tuh kendala itu harus berbentuk persamaan ya. Jadi kita fokus ke kendala ya, 1 dan 2 ini fokus ke kendala saja gitu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini fokus ke kendala. Untuk pertama itu harus bentuk persamaan. Yang kedua nilainya harus positif. Kita lihat yang kendala ya. Untuk kendala 1 kita lihat di sini kendala 1 dan 2 ya sekaligus memiliki bentuk pertidaksamaan yaitu lebih kecil sama dengan ya dua-duanya ya memiliki tanda lebih kecil sama dengan. Untuk yang ruas kanan
B-nya itu B1 dan B2 ternyata sudah positif. Jadi poin nomor 2 tadi kita sudah betul ya. Jadi kita tidak perlu mengalihkan dengan min 1. Jadi yang perlu diubah adalah poin nomor 1 ke bentuk persamaan. Nah, nanti kita lihat langkahnya ada di slide berikutnya, tapi kita analisa dulu ya. Kemudian yang B, di sini minimumkan ya, Z sama dengan 2x1 min x2 tambah 4x3. Kendalanya, kendala 1, 5x1 ditambah 2x2 min 3x3 lebih kecil sama dengan 7. Kendala kedua, 2x1 min 2x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 8. Untuk yang kasus yang B ini, nah, ada 2 poin yang tadi itu semua tidak terpenuhi, gitu ya. Yang pertama bentuknya bukan persamaan, gitu ya. Tapi di sini bentuknya pertidaksamaan, lebih kecil sama dengan. Kemudian yang kedua, tadi yang ruas kanan itu atau B-nya harus positif, gitu ya. Ternyata di kendala 1 nilainya negatif. Otomatis nanti harus kita kalikan dengan min 1 ya. Positif. Jadi min 7 kali min 1 ya 7. Jadi jangan lupa mengalihkan juga 5x1 tambah 2x2 kurang 3x3 ini dikalikan dengan min 1. Jadi jangan lupa. Kita lihat penyelesaiannya. Jadikan bentuk berikut ini menjadi bentuk standar simplex. Yang A dulu ya tadi ya. Kita sudah menganalisa. Ini ditulis ulang kembali fungsi tujuan dan kendalanya. Ini sudah kita analisa tadi ya. Bentuknya bukan persamaan ya untuk kendala 1 dan 2. Solusinya supaya bentuk persamaan kita harus menambahkan sebuah variabel slack ya ke dalam persamaan kendala tersebut. Kita lihat, kita tulis dulu kendala 1 ya, x1 ditambah 5x2. Nah, kita kasih jarak dulu nih, ruang kosong gitu ya, nanti yang akan kita isi untuk variabel slack-nya. Ini sama dengan, karena bentuk standar simplex itu kan harus sama dengan ya, sama dengan, nah, tanda lebih kecil sama dengan itu harus kita ganti dengan sama dengan. Angka di ruas kanannya adalah 5 gitu ya. Logikanya ya, karena tandanya lebih kecil sama dengan, jadi tandanya lebih kecil gitu ya. Lebih kecil, misalnya 0 lebih kecil dari 5. Supaya 0 ini mendekati 5, kita harus menambahkan atau mengurangkan. Ya, supaya mendekati 5, kita harus menambahkan. Tandanya plus ya. Tandanya plus. Supaya mendekati sama dengan ya. Karena bentuknya lebih kecil sama dengan. Kita tambahkan plus. Kita tulis variabel slack-nya. Variabel apa yang belum itu yang kita jadikan sebagai variabel slack. Di sini variabel x1 dan x2 sudah ada ya di persamaan sebelumnya. Yang belum ada x3 ya. Itu sebagai variabel slack. Kemudian kendala kedua ya. Bentuknya sama juga seperti kendala 1 ya, bentuknya pertidaksamaan. Untuk ya di sini kan bentuknya lebih kecil sama dengan ya. Supaya mendekati 4, supaya sama dengan 4 dari tanda lebih kecil, berarti kita harus tambahkan juga ya variabel slack ke tanda plus ya, plus. Untuk variabel slack-nya gunakan variabel yang belum digunakan juga gitu ya. Nah, dan tidak boleh sama
seperti variabel select sebelumnya. Variabel select sebelumnya itu adalah x3, jangan kita gunakan di sini x3 kembali, tapi gunakan selain x1, x2, dan x3. Misalnya x4 ya. Itu. Jadi setiap kendala itu memiliki variabel slack sendiri-sendiri masing-masing ya. Jadi langkah yang pertama itu kita selesaikan dulu ya kendalanya. Tentukan variabel slacknya. Nah, nanti untuk kasus kalau lebih besar sama dengan, supaya dia mendekati sama dengan, itu harus dikurangi. Jadi kebalikan dari yang ini ya. Nanti harus dikurangi min x3 ya, atau min x4 kalau tandanya adalah lebih besar sama dengan ya. Setelah kendala selesai kita ubah, kita kembali ke fungsi tujuan ya, ke z-nya. Di sini karena di kendala ada variabel baru gitu ya, x3 dan x4, otomatis di fungsi tujuan itu harus ditambahkan juga variabel x3 dan x4 ya, x3 dan x4. Dan sudah dijelaskan sebelumnya, koefisien untuk variabel slack ini adalah 0 ya. Ini tambah 0 x3 dan 0 x4. Supaya bentuknya bisa sama seperti fungsi tujuan sebelumnya ya. 1 tambah x2. Ini kalau kita kalikan 0 kali x3 kan hilang juga. 0 kali x4 hilang juga kan, bentuknya akan kembali ke bentuk x1 tambah x2 seperti semula ya. Tapi supaya menjadi bentuk standar simplex tetap harus ditulis ya, meskipun ini sebagai atau memiliki nilai 0 ya. Kemudian kembali ke kendala yang terakhir, karena x1, x2 itu lebih besar sama dengan 0 dan ada penambahan variabel slack baru x3 dan x4, maka kita tinggal tambahkan saja x1, x2, x3, x4 itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, bentuk standar simplex itu seperti ini. Baru bisa lanjut ke metode simplexnya. Ya, x3 dan x4 adalah variabel slack. Koefisien variabel slack di fungsi tujuan itu sama dengan 0. Kemudian yang B ya, yang B. Tadi kita sudah analisa syarat metode standar ya, bentuk standar simplex itu kalau di B ini 2 poin yang menjadi syarat itu tidak sesuai ya. Yang pertama bentuknya persamaan, ternyata bukan. Yang kedua nilai ruas kanannya positif, ternyata di sini ada yang negatif. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu yang poin nomor 2 ya, dikalikan min 1 biar lebih enak ya merubahnya. Mulai dulu. Tapi kalau ingin mencoba dari yang merubah ke persamaan, dari pertidaksamaan ke persamaan, boleh juga silakan ya. Baru nanti yang poin nomor 2 dikalikan min 1. Ya silakan ya. Jadi hasilnya pasti sama. Ya, tadi sudah sesuai dengan analisa kita. Jadi ada yang harus dikalikan min 1 dan yang kemudian semua kendala itu harus dalam bentuk persamaan. Selanjutnya kita kerjakan dulu ya
Di sini yang poin nomor 2 dulu, kalikan min 1 untuk kendala pertama. Setelah kita kalikan min 1, hasilnya menjadi positif ya. Ini min 5x1, min 2x2 tambah 3x3 lebih besar sama dengan 7. Saya kembali dulu. Ini kita kalikan min 1. Ini min 5x1, min 2x2 plus 3x3. Nah, ini tanda pertidaksamaan ini dikalikan min 1 juga ya. Lebih kecil sama dengan kalikan min 1 ya kebalik. Terbalik jadinya. Sama dengan lebih besar sama dengan ya. Jadi jangan lupa pertidaksamaan ini dikalikan juga ya dengan min 1. Kemudian min 1 kali min 1, min 7 kali min 1 ya, hasilnya 7 positif. Ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi pertandanya pertidaksamaannya menjadi lebih besar sama dengan. Jadi jangan sampai lupa ya. Untuk pertidaksamaannya juga dikalikan dengan min 1. Kemudian kendala kedua kita tulis kembali ya. Karena nilai ruas kanannya tetap positif ya, positif. Jadi tidak perlu kita kalikan dengan min 1. Kemudian langkah selanjutnya kita cek berdasarkan syarat poin nomor 1 ya. Bentuknya harus persamaan ya. Di sini persamaan kita ubah ke bentuk persamaan. Sehingga kita perlu menambahkan variabel slack di setiap kendala. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu seperti biasa untuk kendala 1. Ini kita kasih ruang kosong ya untuk penambahan variabel slack-nya nanti. Di sini kita lihat untuk kendala 1 itu kan tandanya lebih besar sama dengan. Di sini kita tulis di bentuk standar sampling sama dengan. Karena lebih besar, supaya dia mendekati sama dengan, harus kita kurangkan ya. Misalnya 10 lebih besar sama dengan 7 ya. Supaya 10 ini mendekati 7 ya kita kurangi 3 kan gitu. Kurangi 3 supaya bentuknya sama dengan ya. Jadi pakai tanda kurang. Ini kurang. Ditambahkan variabel slack-nya. Variabel yang belum ada di persamaan ini adalah x4. X1, X2, dan X3 itu sudah ada sebelumnya. Selanjutnya kendala kedua. Ya. Kendala kedua ini kita lihat dari soal sebelumnya, bentuk sebelumnya tandanya lebih kecil sama dengan. Supaya mendekati sama dengan tanda lebih kecil ini berarti kita harus menambahkan ya, tambah variabel slack yang belum ditulis itu ada X5 gitu. Kemudian kembali ke fungsi tujuan ya. Kita tambahkan variabel slack yang baru terbentuk, ada X4 dan X5 ya, ditambah X4 dan X5. Koefisiennya ya tetap 0 seperti tadi ya, supaya hasilnya tetap kembali ke bentuk fungsi tujuan sebelumnya. 0x4 ditambah 0x5. Ini mau pakai negatif 0x4, negatif 0x5 kan sama saja hasilnya. Tidak ada kan gitu ya, 0 semua. Supaya seragam ya langsung aja ditulis tambah gitu ya, seperti itu. Untuk kendala terakhir kita tambahkan variabel slack ya, yang baru X4 dan X5 ya. Nilainya harus lebih besar sama dengan 0.
Kemudian kita masuk ke metode simplex ya. Jadi bentuk standar simplex yang sudah kita kerjakan sebelumnya itu nanti akan masuk ke tabel simplex ini ya. Nanti kita kerjakan dalam menggunakan metode simplex. Jadi setelah menjadi bentuk standar simplex, soal siap dimasukkan dalam tabel simplex untuk diselesaikan. Bentuk awal tabel simplex itu seperti ini, bisa kita lihat. Untuk baris yang atas itu ada CJ ya. CJ ini adalah kumpulan dari koefisien yang ada di matriks tujuan atau fungsi tujuan ya. C1, C2 sampai Cn. Jadi nilainya ya tinggal gampang saja, tinggal diambil dari fungsi tujuan ya, koefisiennya ya. Kemudian variabelnya di sini ada x1, x2 sampai xn. Nah, kalau variabelnya pakai y1, y2 sampai yn ya silakan disesuaikan aja ya, sesuai dengan bentuk matematisnya. Kemudian selanjutnya di sini ada ruang kosong di sini di tengah. Ini adalah yang akan diisi oleh matriks A tadi ya. Ini matriks A itu adalah koefisien dari semua kendala. Itu tadi ada A11, A12, A13 sampai A1N. Kemudian ada A21, A22 dan seterusnya ya. Nanti masuk di bagian tengah ini ya. Jadi mengisinya cukup kita melihat bentuk standar sintaks ya, jadi nggak perlu bingung. Kemudian B1, nah ini B1 ini berarti kan nilai yang ada di ruas kanan dari persamaan kendala tersebut ya. Kita tulis juga melihat nilai dari fungsi kendala. Selanjutnya di sini ada XB, itu ada istilahnya variabel basis. Variabel basis ini ya yang bentuknya variabel slack ya tadi ya, dan nilainya biasanya berbentuk matriks identitas ya. Matriks identitas itu misalnya matriksnya 2 kali 2 berarti 1 0 0 1. Nah jadi angka satunya itu bentuknya diagonal ya. Adalah matriks identitas. Jadi nilai 1 ya, nilai identitas, matriks identitas itu nilai di dalam matriksnya itu 1, bukan negatif ya. Nah, kalau bentuknya negatif bukan, tidak bisa kita sebut dengan matriks identitas dan tidak bisa kita jadikan sebagai variabel basis. Otomatis kita harus mencari yang nilainya positif 1 ya. Kemudian koefisien variabel basis ini disesuaikan dengan yang ada di fungsi tujuan ya. Jadi variabelnya tadi koefisiennya yang di awal kan masih 0 dan 0 ya. Nah, nanti iterasi berikutnya nanti perubahan setiap iterasi itu akan terlihat di bagian variabel basis, koefisien variabel basis, dan kemudian di bentuk matriksnya ini sudah enggak seperti di iterasi di awal ya, dimana iterasi awal itu nilainya untuk matriks A ini ya sesuai dengan persamaan bentuk standar simplex. Jadi cara menggantinya ya nanti kita lihat caranya. Kemudian ada ZJ itu ya. Nah, ZJ ini ada rumusnya. Jadi CB kali AIJ. Nah, AIJ ini yang di dalam matriks ini ya. Jadi CB yang di sini dikali dengan matriks yang ada di sini ya. Ada sigma berarti ditambahkan ya. Tambahkan sesuai dengan kolomnya ya. Kolom X1 ya ke bawah. Ini nanti kolom X2 seperti itu. Kolom XN nilainya di bawah ini J-nya. Untuk CJ min ZJ sesuai dengan
variabelnya CJ itu yang di atas ini, ZJ-nya di bawah ini. Diberi tanda kurang, berarti kurang C1 kurang ZJ, atau C1 kurang Z1, C2 kurang Z2, Cn kurang Zn. Jadi dikurangi saja. Kemudian di sisi sebelah sini ini merupakan nilai dari fungsi tujuan ya. Nilai di sini yang menjadi nilai kesimpulan. Kalau ditanyakan nilai optimalnya itu kita lihat di kotak bagian ini ya. Nah, ini caranya sama juga. Rumusnya CB kali BI ya. Ya, CB kali BI ya. Seperti yang ZJ ya. Caranya sama. Kemudian nah, di bagian yang terakhir ini ada kolom yang terakhir ini nanti untuk kolom theta ya. Kolom theta ini akan terisi jika nilai sebelumnya itu belum optimal ya, belum optimal sehingga perlu dilakukan revisi. Jadi revisi ini berbentuk iteratif. Kita melakukan iterasi berikutnya. Itu yang berarti melakukan revisi istilahnya di metode simplex. Untuk mengetahui kapan berhentinya iterasi dari metode simplex, itu kita lihat dari nilai CJ min ZJ ya. Nanti kondisinya ya sesuai dengan soal. Seperti saya bilang tadi, kita harus tahu soalnya apakah memaksimumkan atau meminimumkan. Ya. Kalau soalnya memaksimumkan, maka nilai CJ min ZJ ini supaya tidak terjadi revisi atau kata lainnya sudah optimal gitu ya, maka nilai CJ min ZJ ini nilainya harus lebih kecil sama dengan 0. Jadi paling besar 0, angka lainnya negatif gitu ya. Jadi harus lebih kecil sama dengan 0. Kalau soalnya minimumkan, maka nilai CJ min ZJ ini nilainya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Nanti dia menentukan nanti kapan dia iterasinya selesai atau tidak, perlu dilakukan revisi atau tidak. Nah, ini penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, nanti silakan dibaca sendiri. Sudah saya jelaskan ya. Kemudian kita lihat ini bagan alir keseluruhan proses penyelesaian program linear dengan metode simplex. Yang pertama, mulai dulu ya, kemudian ada soal asli, kemudian jadikan bentuk standar dengan menambahkan variabel slack ya. Nah, tadi kan sudah kita kasih contoh ya, menambahkan variabel slack. Jadi sesuai dengan syarat bentuk standar simplexnya ya. Kemudian tanyakan di sini, apakah basisnya cukup ya? Jika ya, maka tabel awal masuk ke tabel awal simplex. Tabel yang di awal tadi ya. Tabel yang ini ya. Jika tidak, maka kita tambahkan variabel semu namanya. Jadi selain variabel slack itu ada variabel semu juga. Di mana koefisien untuk variabel semu ya. Jangan sama ya, untuk yang slack tadi kan koefisiennya 0 semua ya. Tapi kalau untuk variabel semu ini tergantung soalnya juga. Kalau soalnya maksimumkan, koefisien variabel semu yang kita tulis di fungsi tujuan, itu variabel atau koefisiennya ya, koefisien untuk soal maksimumnya itu adalah min m. M di sini adalah kita anggap sebagai bilangan yang sangat besar
Ya terserah kalian, bisa anggap M itu miliaran, triliunan gitu ya. Pokoknya bayangan kita M itu adalah angka yang sangat besar gitu ya. Jadi angka yang sangat besar sekali. Kemudian soal minimum, ya sebaliknya. Koefisien untuk variabel semu itu kita pakai M. Baru masuk ke tabel awal simplex. Ya. Jadi maksudnya di sini basis cukup itu saya bilang tadi bentuknya harus matriks identitas ya. Jadi nilainya harus positif 1. Kalau ada yang negatif 1 itu bukan matriks identitas. Maka kita harus menambahkan variabel semu supaya bentuknya matriks identitas. Ada penambahan variabel lain lagi ya, selain variabel select. Ya. Kemudian setelah masuk ke tabel awal simplex, kita isi kolom-kolomnya gitu ya. Nah, seperti penjelasan saya tadi, XB dengan variabel basis ya, CB dengan koefisien variabel basis yang kita lihat dari fungsi tujuan nilai C1, C2 sampai Cn ya. Kemudian hitung ZZ-nya ya, sesuai dengan tabel tadi ya. Kemudian hitung nilai fungsinya yang kotak bagian bawah. Kemudian hitung CJ min ZJ ya. Nah, yang tadi seperti saya bilang, CJ min ZJ ini yang menentukan apakah dia perlu direvisi atau enggak ya. Jadi ini ditanyakan. Di sini ada jika soalnya maksimal ada J sehingga CJ min ZZ lebih besar sama dengan 0 ya. Atau sederhananya seperti saya bilang tadi, kalau soalnya maksimal maka CJ min ZJ itu harus nilainya lebih kecil sama dengan 0. Kalau yang minimum, soalnya minimum, supaya tidak terjadi revisi kembali, maka CJ min ZJ-nya itu paling soal minimum harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Kalau sudah memenuhi kondisi seperti itu, berarti masuk ke bawah ini ya. Variabel semu yang bernilai positif. Jadi, kalau CJ min ZJ-nya itu tidak sesuai seperti yang saya bilang tadi. Kalau maksimum itu nilainya lebih kecil sama dengan 0. Kalau ternyata nilai CJ min ZJ-nya ada yang lebih besar sama dengan 0 untuk soal maksimum, maka perlu dilakukan revisi ya. Jadi, hitung kembali ZJ-nya, fungsi tujuannya, CJ min ZJ-nya yang baru kembali. Jadi iterasinya ada di sini ya. Perulangannya ada di sini. Jadi kalau sudah kondisinya sudah optimal, maka ada variabel semu yang bernilai positif. Nah, ditanyakan di sini. Kalau tidak ada, maka penyelesaian optimal. Kalau ada, maka kesimpulan kita soal tidak visible sehingga tidak memiliki penyelesaian optimal. Selesai ya. Nah, ini kesimpulannya di sini ya. Kemudian kita lihat untuk bagian alir revisi tabel ya, apabila tabel belum optimal. Tabel belum optimal tadi ya tergantung nilai CC min ZC-nya ya. Dan soalnya apakah maksimum atau minimum. Nah, untuk bagian alir ini ada di dalam langkah revisi tabel ini ya. Nah, di dalam satu kotak ini ada langkah-langkahnya yang dilakukan di dalamnya. Langkah itu seperti ini ya. Jadi mulai itu maksudnya lanjutan dari yang ini ya. Penentuan apakah dia optimal atau enggak, perlu revisi atau enggak gitu ya. Ini variabel basis baru gitu ya. Jika soalnya maksimum,
pilih K sedemikian hingga CIK itu kurang ZK itu sama dengan maksimum ya. Kalau soal minimum itu sebaliknya, kita pilih XK itu merupakan calon basis. Jadi ada pertukaran nanti nilai variabel basis gitu ya. Nanti pilihnya untuk menentukannya itu tergantung dari kondisi soal maksimum atau minimum, dan pilih yang terbesar nilainya untuk nilai C. Kalau yang soalnya maksimum tadi kan syaratnya kalau sudah optimal kan nilainya pasti lebih kecil sama dengan 0. Tapi karena ada revisi, nah anggapan kita ada nilai yang lebih besar dari 0 ya. Misalnya 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 itu mana yang maksimum? 3. Nah, itu ya. Maka 3 itu sebagai nanti 3 itu termasuk variabel apa gitu ya. Apakah X1, X2, X3, X4. Nah, di mana nilai variabel yang sesuai dengan 3 itu akan menjadi calon basis yang akan menukar posisi dari variabel basis sebelumnya ya. Kalau yang soal minimum ya nanti dicari nilai yang paling negatif ya. Karena kalau yang optimal kan nilai minimum itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Karena dia dilakukan revisi, berarti anggapan kita nilainya ada di bawah 0 gitu ya, bisa min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, itu ya. Misalnya ada min 1, min 2, min 3, pilihlah yang paling negatif. Misalnya tadi min 3. Yang itu akan menjadi calon basis berikutnya. Kemudian selanjutnya ditanyakan ada AIK yang lebih besar dari 0. Jadi ini matriks A tadi ya, posisinya di posisi A itu. Kalau ada, maka kita hitung tetanya ya. BI dibagi AIK. Ya, gampang saja. BI itu kan yang di ruas kanan ya. Dibagi AIK, nilai dari koefisien kendalanya. Di mana di sini AIK itu syaratnya harus lebih besar dari 0 ya. Jadi tidak boleh AIK itu nilainya negatif. Seperti ini ya, kalau AIK-nya negatif dia masuk ke tidak sini, penyelesaian tak terbatas. Kemudian setelah kita hitung theta, gitu ya, nanti pilih nilai theta ini yang paling minimum ya. Misalnya dari kendala 1, kendala 2, kendala 3, dan seterusnya itu memiliki masing-masing ada nilai theta. Ya, theta I, theta 1, theta 2, theta 3. Pilih yang paling minimum. Nah, ya. Yang nanti kita jadikan sebagai variabel yang sebagai calon yang akan keluar dari basisnya ya. Kemudian selanjutnya itu ganti, nah ini variabel basisnya yang baru gitu ya, dan hitung nilai AIK yang baru. Rumusnya seperti ini. Nanti kita lihat cara perhitungannya. Itu perhitungan baru ini dan selesai. Kemudian ini kita lihat contoh yang ada. Ini kan contohnya kalau di sini kalau kita mengingat video sebelumnya, contoh ini adalah contoh dari cairan superior dan cairan standar. Bentuk matematisnya seperti ini. Sini kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu ke bentuk standar simplex ya. Kita lihat analisa dulu. Untuk yang ruas kanannya, oh ternyata sudah positif semua ya, 20 dan 20.
Jadi tidak perlu dikalikan dengan min 1. Kemudian kita analisa lagi bentuknya persamaan. Oh, ternyata di sini bentuknya pertidaksamaan. Jadi perlu kita tambahkan variabel slack di dalamnya, ya. Kita masuk ke kendala 1, X1 tambah 2X2, ini kita tulis ruang kosong gitu ya untuk variabel slacknya sama dengan 20. Karena tandanya lebih kecil sama dengan, supaya jam mendekati sama dengan, maka harus ditambahkan. Misalnya 15 lebih kecil dari 20. Supaya 15 ini lebih mendekati 20, ya harus ditambahkan 5. Gitu kan. Jadi ditambahkan X3. Nah, kemudian kendala kedua, ya, sama halnya juga ini tandanya lebih kecil sama dengan, ya. Jadi supaya tanda lebih kecil mendekati sama dengan, harus ditambahkan juga dengan X. Kemudian kembali ke fungsi tujuan, kita tambahkan variabel slack dengan koefisien 0. Nah, ini 0x3 ditambah 0x4. Dan jangan lupa untuk kendala terakhir kita tambahkan variabel slack yang baru, x3 dan x4 harus lebih besar sama dengan 0. Ini, ya. Jadi ada kolom x3 dan kolom x4 dari kendala 1 dan kendala 2. Jadi di sini kalau kendala 1 x4-nya adalah 0, ya. Untuk kendala 2 x3-nya adalah 0. Nah, ini kita sebut variabel basis. Karena nilainya di sini kan plus 1 ya, plus 1 x3 dan plus 1 x4. Jadi membentuk matriks diagonal atau matriks identitas. Nilainya 1 0 0 1. Maka bisa kita sebut sebagai variabel basis. Nah, misalnya kasusnya nanti ada yang negatif, kan kita tidak bisa negatif ini kita sebut sebagai matrik identitas. Maka tadi seperti diagram alur sebelumnya, kita harus menambahkan variabel semu dengan koefisien tergantung soalnya ya, menggunakan M ya, nilai yang sangat besar. Kemudian kita gambarkan tabelnya ya. Ini saya tulis kembali fungsi tujuan dan kendalanya supaya kita gampang melihat dalam pengisian tabel simplesnya ya. Di sini pertama kita tulis C1, C2, C3 sampai C4 ya, dilihat dari fungsi tujuan. Ya. Tulis tinggal masukkan saja 3x1, 2x2, 0x3, 0x4. Jadi diikuti sesuai dengan posisinya ya, x1-nya di mana, x2-nya di mana, x3-nya di mana, dan x4-nya di mana. Jadi 3, 2, 0, 0. Ya. 3, 2, 0, 0. Kemudian untuk yang bagian ini itu berupa matriks A ya. Jadi tadi A11, A12, A13, A14, kemudian A21, A22, A23, A24. Jadi dilihat aja koefisiennya berapa. Untuk kendala 1, tapi di sini kan 1, 2, 1, X4-nya kan nggak ada yang 0. 1, 2, 1, 0, 2, 1, 0. Kendala kedua 3, 1. Kendala kedua nggak ada X3 berarti 0 ya. Kemudian X4-nya 1. Lihat bentuknya di sini, ini adalah matriks identitas 1. Bentuknya kan diagonal ya. 1, 1, 0 dan 0, 1. Kemudian sama halnya untuk B. B juga. B tinggal dimasukkan aja. B itu ya 20 dan 20. Ya. Kemudian XB itu ya, variabel basis.
Tadi variabel basis itu ya variabel slack tadi ya. Variabel slacknya tadi adalah X3 dan X4. Ya. Koefisiennya dilihat dari variabel atau dilihat dari fungsi tujuan 0 dan 0. 0 dan 0. Kemudian selanjutnya kita hitung ZJ. ZJ di sini rumusnya adalah ini kita lihat dulu. Rumusnya 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3. Kan rumusnya adalah sigma AIJ dikali CBI itu ya. Sigma itu kan jumlah, jadi jumlah tambah tergantung berapa baris nanti ada berapa baris tambahnya ya. Kalau ada 3 baris berarti ada 3 penjumlahan ya. Jadi 0, jadi CBI kali AIJ ya. AIJ CB1 dikali A11 ditambah CB2 dikali A21 gitu. Ini 0 kali 1 ditambah 0 kali 3 ya 0 ya. Ini 0 kali 2 ditambah 0 kali 1 ya 0 juga. Kemudian ini 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 ya 0. Kemudian 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 ya 0 juga ya. Yang ini fungsi tujuannya kan di kotak ini ya. Jadi 0 dikali 20 ditambah 0 kali 20. 0 juga. Kemudian selanjutnya kita hitung JJ min ZJ. Ya. Nah, ini menentukan apakah dia perlu direvisi atau tidak. Kita hitung. Ini kan JJ min ZJ. JJ-nya di atas kurang ZJ. Ya, gampang saja. 3 kurang 0. 3. 2 kurang 0. 2. 0 kurang 0. 0. 0 kurang 0 ya. Gitu. Karena soalnya maksimum tadi ya, karena soalnya maksimum ya, tulis dulu soalnya maksimum ya. Jadi soalnya maksimum ya. Nah ya, karena harus maksimum ini langsung saya jelaskan ya. Kalau soalnya maksimum nilai CJ min ZJ itu harus lebih kecil sama dengan 0. 3, kemudian ada 2 ya. Yang lebih besar dari 0 itu, nah ini ada 2 ini ya, 3 dan 2. 3 dan 2. Jadi masih ada yang lebih besar dari 0. Kita pilih yang maksimum. Maksimum itu yang mana? 3 atau 2? Yang paling besar, 3. 3 ini miliknya adalah X1. Milik X1. Jadi yang X1 ini sebagai calon basis ya, yang akan menggantikan basis yang X3 atau X4. Untuk menentukan X3 dan X4, kita hitung dulu tetanya ya. Kita hitung dulu tetanya. Blok biru ya, kolom yang pertama. Kita hitung tetanya. Teta ini rumusnya adalah BI kurang yang di blok biru ini. Ya. Yang sebagai calon basis, milik calon basis nilainya. 20 dibagi 1 ya. 20. Kemudian 20 dibagi 3. 20 per 3. Untuk tetanya kita pilih yang paling minimum ya. Yang paling kecil
itu yang mana? 20 atau 20/3? Ya, ternyata yang paling kecil itu adalah 20/3. Maka X4 ini yang akan kita gantikan menjadi X1 di iterasi berikutnya. Ya. Ya, selanjutnya blok ya, blok horizontal ya, warna hijau. Kita lihat di sini ada arsiran atau daerah atau angka yang sama yang sebelumnya diarsir warna biru dan warna hijau ya. Yang sama itu adalah 3 ya. Ini nanti akan kita sebut sebagai elemen kunci ya. Sebagai elemen atau nilai kunci dalam perhitungan nilai A11, A12, A13, A14 yang baru ya. A21, A22, A23, A24 yang baru juga. Sebelum ke iterasi berikutnya, kita lihat dulu cara perhitungannya dari elemen kunci tadi. Ya, misalnya di sini variabel calon basisnya ada di kolom 2 dan yang akan ditukar itu ada di baris kedua ya, ditukar oleh variabel calon basis ya. Untuk menghitung A aksen, nanti nilai baru itu kita pakai notasi aksen gitu, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen, G aksen. Yang gampang dulu kita hitung yang dari blok warna hijau ya. Ini adalah elemen kunci F-nya. Untuk menghitung nilai per bagian, ini rumusnya E aksen itu sama dengan E dibagi F. Jadi E aksen itu E nilai sebelumnya dibagi F elemen kunci. Nah, pembaginya itu adalah elemen kunci. Nah, kemudian G aksen itu kira-kira gimana? G aksen sama dengan G dibagi F elemen kunci. Ya, G dibagi F. Kalau H aksen itu adalah H dibagi F. Ya. H dibagi F. Kemudian nah, yang belum ini F ya, F aksen itu sama dengan F dibagi F ya, dibagi dirinya sendiri. Selalu nilainya 1 untuk iterasi berikutnya. Di posisi elemen kunci ya, nilainya 1, selalu 1. Kemudian yang belum kita hitung adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. A aksen nah, agak berbeda ya, kalau yang antara yang tidak diblok dengan yang diblok warna gitu ya. Kalau A aksen rumusnya kita lihat dulu. A aksen itu adalah rumusnya A sebelumnya dikurangi. Nah, ini silang nih ya. Nah, tetangga dari A itu apa? B dan E ya. Ya. Nah, yang di bawahnya A itu tetangganya E. Tapi nanti kalau ada lebih, misalnya posisi D ini, nah kita lihat yang dari kolom F ya, sesuai dengan kolom yang calon basis itu sebagai pengalinya ya. B dikali E dibagi F ya. A kurang B kali E dibagi F. Selanjutnya, kita hitung dulu yang C ya. C aksen sama dengan rumusnya apa? B kali G dibagi F ya. C aksen sama dengan C kurang B kali G dibagi F kurang B kali G dibagi F. Kalau D aksen itu sama dengan H tetangganya apa? H dikali yang lurus ya dengan calon basisnya, yang milik calon basisnya A dikali B
dibagi F. Ya. Sama dengan D kurang B kali H dibagi F. Kalau yang lurus dengan elemen kunci, ya B aksen sama dengan berarti B kurang B kali F dibagi F. Ya. B kurang B kali F dibagi F sama dengan 0. Kita coret F-nya, kita coret sisa B ya, B kurang B ya 0. Nah, selanjutnya kita kembali ke iterasi berikutnya. Ini saya tulis kembali ya, iterasi yang di awal, nilainya. Datanya ketemu yang tadi 20 dan 20/3 ya. Nah, X1 sebagai pengganti calon basis berikutnya. Nah, ini kita buat iterasi berikutnya, kita buat tabel yang sama di bawahnya ya. Kita hitung matrik A-nya A11, A12 dan seterusnya. B-nya juga B1 dan B2. Nanti ini juga variabel basis ya, dan disesuaikan dengan koefisien variabel basisnya. Jadi variabel yang akan kita tukar tuh nanti adalah X4 akan ditukar dengan X1. Sedangkan X3-nya tetap. X3 tetap kita tulis sama seperti sebelumnya. Ini kita tukar, yang sebelumnya X4 kita tukar dengan X1. X3 itu koefisiennya adalah 0. Kita lihat yang di atas ini 0. Dan X1 itu koefisiennya adalah 3. Ya. 0 dan 3. Kemudian perhitungan yang di sini ya seperti yang sebelumnya tadi ya, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, seperti itu perhitungannya. Jadi yang gampang kita hitung dulu yang memiliki blok warna itu ya, blok warna hijau. Untuk yang elemen kunci pasti 1 ya tadi ya. Untuk yang selain elemen kunci yang masih 1 kolom itu nilainya 0. Ya, kita hitung dulu yang di sini. Ini jadi rumusnya tadi 1 per elemen kunci ya. 1/3. Di sini berikutnya 0/3. 0/3 berapa? Ya 0 ya. Kemudian ini 1/3. Ya. Kemudian jangan lupa B-nya juga 20/3. 20/3. Baru elemen kunci ya selalu 1 nilainya. 3/3 kan 1 ya. Kemudian di atasnya yang bukan blok warna gitu ya. Rumusnya agak beda ya. Yang blok warna kita hitung dulu. Kalau yang di atas ini jelas 0 ya, di sini 0. Ini rumusnya adalah 2 kurang 1 dikali 1 dibagi 3. Berapa? 2 kurang 1 kali 1 dibagi 3. 2 kurang 1/3. Nah, sama penjemputnya ya 6/3. 6 kurang 1 berarti 5/3. Ya, 5/3. Ya, rumusnya seperti ini. 2 kurang 1 kali 1 dibagi 3. 2 kurang 1 kali 1 dibagi 3. Dan 5/3. Untuk nilai yang di sini, nilai berapa ini? A13. Berarti 1 nilai sebelumnya 1 dikurangi 1 kali 0 dibagi 3. Kalau sudah di atasnya 1 ke 0 gitu ya, apa yang dikali 0 kan pasti 0 ya. Berarti tinggal 1 kurang 0. Ini 0 kali 1 ya 0. 0 bagi 3 ya 0 ya. 1 kurang 0 ya 1. Kemudian yang di sini A14. Nilai sebelumnya 0. 0 kurang 1 kali 1 dibagi 3. Berarti min 1/3 ya. Min 1/3.
Dan di sini 0 ya. Oh, di sini tadi rumusnya nilai sebelumnya 1 ya. 1 kurang 1 kali 3 dibagi 3 ya. Oke. Yang 3 ini yang tetangga di bawahnya gitu ya. Dibagi elemen kunci sama dengan 0. Nggak perlu dihitung juga nggak masalah gitu ya. Pokoknya ingat saja kalau elemen kunci ya nilainya 1. Kalau kolom yang ada yang sama dengan elemen kunci, warna ini apa nih? Orange ya. Itu nilainya 0. Oh, di sini jangan lupa untuk B-nya belum dihitung juga. Berarti 20 kurang 1 kali 20 bagi 3. 20 kurang 1 kali 20 bagi 3. Nah, 20 kurang 20 kali 1 bagi 3. Lupa disamakan penyebut, berarti 60 per 3 kurang 20 per 3. Ya, 40 per 3. 40 per 3. Kemudian kita hitung C ZJ ya. ZJ ini ya tinggal dikali saja tadi 0 kali 0 ditambah 3 kali 1 ya dengan 3 ya. Di sini 0 kali 5 per 3 ditambah 3 kali 1 per 3 sama dengan 1. Di sini 0 kali 1 ditambah 3 kali 0 ya 0 ya. 0 kali min sepertiga ditambah 3 kali sepertiga. Ini juga 0 kali 40 per 3 ya 0 ditambah 3 kali 20 per 3 20. Kemudian hitung CJ min ZJ ya dikurangi saja ya di atas. 3 kurang 3 ya 0. 2 kurang 1 1 0 kurang 0 0 0 kurang 1 min 1. Nah, tadi soalnya maksimumkan nilainya CJ itu min ZJ supaya tidak revisi harus lebih kecil sama dengan 0. Ternyata masih ada yang lebih besar dari 0, 1. Dan hanya 1 ya. Ini 0 sudah memenuhi syarat, 0 yang ketiga sudah memenuhi syarat, min 1 sudah memenuhi syarat. Di sini ada 1 saja, berarti nanti 1 ini termasuk variabel apa? X2. X2 ini akan menjadi calon basis yang akan menggantikan X3 atau X1. Tentukan X3 atau X1-nya mana yang dipilih berdasarkan theta terkecil. Yaitu tetanya 40 per 3 dibagi 5 per 3 dapat 8. Kemudian 20 per 3 dibagi sepertiga. Ini dapat 20. Mana yang terkecil? 8. Berarti nanti 8 ini milik X3. Berarti X3 ini nanti akan diganti oleh X2. Ya. Seperti ini. Elemen kuncinya adalah 5 per 3. Nah, seperti ini kita perlu iterasi lagi berikutnya. Ini ditulis kembali. Ya, X2 dan X3 ya tadi ya. Nah, kita hitung lagi, kita buat tabelnya. Hitung lagi, oke, yang tetap itu X1 variabel basisnya ya. Ditukar X3 ditukar X2. Kemudian koefisiennya X2 itu 2, X1-nya 3. Ya. Kemudian kita hitung A11, A12 dan seterusnya dengan rumus yang sebelumnya yang itu ya. Kita fokus ke kolom kedua, berarti elemen kuncinya di sini ya. Di sini jelas 1.
A1 dan di bawah sini adalah, kalau yang di sini posisinya A12 ya, itu sama dengan 1, A22 sama dengan 0. Perlu dihitung. Ini kita hitung yang bagian A11, rumusnya adalah 0 dibagi 5/3, ya 0. Ya, kemudian ini 1, kalau yang berikut ini A13, 1 dibagi 5/3, 3/5 ya. Nah, kalau belum mengerti pecahan ya silahkan belajar pecahan dulu ya. Kemudian min 1/3 dibagi 5/3 ya, hasilnya min 1/5 ya. B nya juga ya, 40/3 dibagi 5/3, 8. Kemudian kita hitung yang ini A21. Kalau A21 rumusnya adalah 1 dikurangi 0 kali 1/3 dibagi 5/3. Nah, di atasnya sudah kali 0 ya. Berarti 0 ya. 1 kurang 0 berarti 1. Ya. Ini 0 kurang 1 kali 1/3 dibagi 5/3. Ya, hasilnya adalah min 1/5. Ini 1/3 kurang min 1/3 dikali 1/3 dibagi 5/3. Min ketemu min ya plus ya. Ini min ketemu min ya plus jadi 2/5. Yang B2 nya juga dihitung, 20/3 dikurangi 40/3 kali 1/3 dibagi 5/3 ya. Hasilnya adalah 4. Dan yang terakhir ini 0, nggak perlu dihitung sebenarnya gitu ya, lalu 0. Kemudian kita hitung ZJ. ZJ berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 1 ya, 3 ya. Kemudian 2 kali 1 ditambah 3 kali 0, 2. Kemudian ini 2 kali 3/5 ditambah 3 kali min 1/5, 3/5. Kemudian berikutnya 4/5. Ini 2 kali 8, 16 ditambah 3 kali 4, 12. 16 tambah 12, 28. Nah, kemudian hitung CJ min ZJ 0. 0. Ya, 3 kurang 3, 0. 2 kurang 2, 0. 0 kurang min kurang 3/5, min 3/5. 0 kurang 4/5, min 4/5. Kembali kita cek apakah perlu direvisi atau enggak. Dilihat dari CJ min ZJ ya. Kalau maksimum, nilai CJ min ZJ itu harus lebih kecil sama dengan 0. Kita lihat di sini nilai CJ min ZJ-nya sudah lebih kecil sama dengan 0 semua. Otomatis sudah optimal. Jadi tidak ada iterasi berikutnya. Sehingga kolom theta ini kita bisa hapus ya. Kita bisa hapus. Ya. Kemudian kembali ke soal. Tadi kan variabelnya adalah X1 dan X2. Nah, nilai X1 dan X2 itu yang mana? Jadi jangan sampai salah ya. Apakah X1-nya sama dengan 3, atau X1-nya sama dengan 4, dan X2 sama dengan 2, atau X2 sama dengan 8. Nah, jangan sampai salah menentukan. Yang benar, X1 itu adalah sama dengan 4, ya. Dan X2 itu sama dengan 8. Lihat di kolom yang ini, ya. Nah, tadi kan soalnya adalah cairan superior dan cairan standar. Jadi cairan superiornya kita produksi 4. Kalau yang cairan standar kita produksi 8. Nanti bisa
kita cek dari metode grafik ya yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Untuk fungsi tujuan, nilai fungsi tujuannya adalah 28 untuk titik 4, X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 8 ya. Jadi fx-nya 28 sudah optimalnya di 28. Kita kembali ke soal secara keseluruhan tadi iterasinya. Nah, ini kita gambarkan dalam tabel yang sama. Tadi kan beberapa slide ya, kita gabung menjadi satu. Jadi ada 3 iterasi, iterasi 0, iterasi 2, dan iterasi 1 dan iterasi 2. Jadi ada 3 iterasi. Ya. Kalau menggunakan metode grafik, gambarnya seperti ini ya, yang seperti video sebelumnya. Kemudian kita lihat dulu yang iterasi 0 ya, di sini. Pada iterasi 0 X1-nya berapa? X2-nya berapa? X1-nya di sini kan yang terlihat kan X3 dan X4. X1-nya tidak terlihat. Karena tidak terlihat, maka X1-nya 0 dan X2-nya 0. Berarti titik koordinatnya adalah 0,0 di sini. Ya. Kemudian iterasi yang pertama, iterasi ke-1. Tadi iterasi ke-0, iterasi ke-1. X1-nya berapa? X1-nya 20/3. X2-nya enggak terlihat di sini, berarti 0. Berarti 20/3,0 titiknya ya. 20/3,0 itu ada di sini, di titik D ya. Kemudian iterasi yang kedua. X1-nya berapa? X1-nya tadi 4, X2-nya 8. Jadi titiknya 4,8. Ada di sini. Boleh di grafik ya. Nama titik E, berarti titik optimalnya ada di sini, titik E, 4,8. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Jadi ini contoh, kalau tidak salah, seingat saya ini contoh untuk bentuk matematis dari kontraktor yang membangun rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana ya, nggak salah seperti itu. Di sini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Jadi persamaan ini kan bentuknya kan belum sesuai dengan bentuk matematis ya. Sesuai dengan bentuk standar program linear. Ya, kita sederhanakan. Jadi kita kumpulkan yang variabel X1, X2, dan X3 ini ada di kiri ya, ada di kiri. Hasilnya seperti ini. Dikumpulkan, hasilnya seperti ini. Jadi 2x1 tambah 5x2 tambah 8x3 lebih kecil sama dengan 400. Ya, nanti kalian coba korek-korek sendiri gitu ya. Ini kan setengah ya, 1/2. 2-nya dikali silang berarti 2x1 lebih besar sama dengan x1 tambah x2 tambah x3. Pindah semua ke kiri. Otomatis yang sebelah kanan kan 0 ya, sisa 0. Berarti nanti x1 ditambah x min ya, pindah ya. Min x1 min x2 min x3 ditambah 2x1 lebih besar sama dengan 0 ya. Supaya tadi kan lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kita ubah supaya tandanya lebih kecil sama dengan ya, jangan lupa dikali dengan min 1 ya, supaya tandanya berubah untuk ruas kiri dan ruas kanan. Gitu ya.
Kemudian sama halnya juga untuk kendala ketiga, nah ini 0,5 berarti 0,2 berarti 1/5. Nah, 5-nya dikali silang ke X3, berarti 5X3 ya. Lebih kecil sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Pindah semua X1 tambah X2 tambah X3-nya ke kiri. Jangan lupa tandanya negatif. Min X1, min X2, min X3 lebih kecil itu dan ditambah tadi 5X3 ya lebih kecil sama dengan 0. Jadi sederhanakan jadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita sesuaikan apakah bentuk ini sudah bisa masuk ke metode simplex atau enggak ya, dengan merubahnya ke bentuk standar simplex. Cek syaratnya untuk bentuk standar simplex. Ruas kanannya harus positif semua. Oh, ternyata sudah positif semua ya. Kendala 1, 2, dan 3. Tapi yang belum adalah tandanya. Tanda persamaan di sini masih berupa pertidaksamaan. Otomatis nanti harus ditambahkan variabel slack ya. Nah, ini. Di variabel slacknya untuk kendala 1 adalah X4 ya. Karena lebih kecil sama dengan, supaya lebih kecil ini mendekati sama dengan, ditambahkan ya X4. Kendala kedua lebih kecil juga, ditambahkan X5 ya, tambah X5. Kemudian kendala ketiga itu X3 ya. Itu lebih tandanya lebih kecil sama dengan, berarti harus tambah ya, tambah yang belum ada variabelnya adalah X tadi 4, 5, dan 6. X6 ya belum ada ya. 4, 5, dan 6. X4, X5, dan X6. Kemudian kembali ke fungsi tujuan, jangan lupa ditambahkan variabel slacknya dengan koefisien 0 semua ya. Dan ditambahkan kembali ke kendala yang terakhir, ditambahkan ada variabel slack yang baru X4, X5, dan X6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, selanjutnya kita lihat tabel hasil pengerjaannya. Untuk iterasi yang pertama ini langsung aja kita lihat seperti tadi, dari nilai-nilainya kita masukkan dari bentuk standar simplex yang awal ya. Ya di sini yang koefisien fungsi tujuannya 5, 15, 30, 0, 0, 0. Kembali ke bentuknya, jadi 5, 15, 30, 0, 0, 0. Sudah sesuai ya. 5, 15, 30, 0, 0. Kemudian yang kendala kedua, kendala pertama 2581 ya. 2581. X5-nya 0, X6-nya 0. Ya, 0, 0. Kemudian kendala kedua min 1 plus 1, min 1, 1, 1, X4-nya nggak ada 0, X5-nya ada 1, X6-nya nggak ada 0. Berarti min 1, 1, 1, 0, 1, 0. Ya, 1, 1, 0, 1, 0. Kendala ketiga min 1, min 1, 4 ya. Min 1, min 1, 4. Kita lihat sekarang X4-nya. X4 untuk kendala ketiga nggak ada, berarti 0. X5 juga untuk kendala ketiga nggak ada, 0. X6 ada 1, berarti 0, 0, 1. 0, 0, 1. B-nya kita tulis saja langsung 400, 0, dan 0. 400, 0, dan 0. Ya. Untuk variabel basis, kita tulis variabel dari variabel slacknya, karena bentuknya sudah plus 1, plus 1, dan plus 1. Membentuk matriks identitas. Ya.
identitas 1, 1, 1. Jadi diagonal. Ya, diagonalnya X4, X5, dan X6. Kita tulis saja sih. Dan koefisiennya disesuaikan dengan yang di fungsi tujuan. X4 itu 0, X5-nya 0, X6-nya koefisiennya 0. Kemudian kita hitung ZJ. Kali saja 0 kali 2 ditambah 0 kali min 1 ditambah 0 kali min 1. Hasilnya 0. Ini yang kolom kedua. 0 kali 5 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali min 1 ya 0. Semuanya 0 karena pengalinya 0 di sini. Ya gampang gitu ya. Kalau bukan 0 perlu kita hitung. Seperti iterasi kedua ini, nah yang tidak 0 ini ada di sini 30 ya. Bagian baris kedua. Selanjutnya kita hitung CJ min ZJ. Berarti 5 kurang 0, 15 kurang 0 sama dengan 15. 30 kurang 0 sama dengan 30, 0 kurang 0, seperti itu. Soalnya tadi adalah maksimumkan. Kalau maksimumkan, CJ min ZJ harus lebih kecil sama dengan 0. Ternyata ada 3 bagian yang tidak memenuhi syarat tersebut. Ya, ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Pilih yang terbesar. Yang terbesar adalah 30. Maka kita buat kotak di kolom yang dari 30 ini. X3 ya. Kemudian untuk menentukan, jadi X3 ini nanti akan menggantikan X4, X5, atau X6. Untuk menentukan mana yang perlu diganti, tergantung dari tetanya ya, nilai terkecil. Hitung teta tadi 4BI kurang yang dikotakkan ini ya, daerah yang dikotakannya. 400 dibagi 8, 50. 0 dibagi 1, 0. 0 dibagi 4, 0. Nah, ini tetanya ambil nilai yang terkecil. Oh, ternyata ada yang terkecil 0. 0 ini merupakan nilai terkecil. Ada 2. Karena kondisinya seperti ini, kalian boleh pilih sembarang. Boleh pilih X5 baris kedua atau baris ketiga X6, boleh sembarang. Ya. Misalnya di sini contohnya yang dipilih adalah baris kedua dari X5. Nanti X5 yang akan diganti oleh X3 ya. Selanjutnya kita ganti dulu X3 diganti X5 ya. X5 diganti X3, maaf. Jadi seperti ini untuk X4 dan X6 tetap ya. X3 koefisiennya berapa? 30. Dan kita hitung lagi gitu ya. Dengan rumus A aksen, tadi B aksen, C aksen gitu ya. Maksudnya kita hitung yang gampang, yang blok ini ya, yang blok horizontal dulu. Karena tinggal dibagi elemen kunci saja ya. Kalau yang ini untuk menghitung yang ini min 1 dibagi 1. Yang ini 1 dibagi 1. Nilai elemen kunci ya selalu 1 ya. Yang lain yang satu kolom dengan dia 0 dan 0. Ini 0 dibagi 1. 0. 1 dibagi 1 ya 1. 0 dibagi 1 0. 0 dibagi 1 0. Selainnya yang tidak mengenai blok, yaitu pakai rumus yang berbeda ya, seperti tadi ya, yang A kurang tetangganya mana dikali elemen kunci ya, dibagi elemen kunci. Untuk yang ini yang 10 dulu, dapat dari mana? Tetangganya mana ini? Nilai sebelumnya 2 kurang 1 min 1 dikali 8 dibagi elemen kunci. 2 kurang min 1 kali 8 dibagi 1. Berarti kan 2. Jadi min ketemu min plus seperti ya. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Ya. Untuk yang min 3 dapat dari mana? Nah, 5 kurang 8 dikali 1 dibagi 1. 8 kali 1 8. Bagi 1 8. Berarti 5 kurang 8 min 3. Ya.
Dan ini 0, 0 ya. Nih, kemudian ini 1 ya. Dapat 1 yang ini dapat dari mana? 1 dikurangi 8 kali 0, ya 0. 0 dibagi apapun ya 0 gitu ya. 1 kurang 0 berarti ya 1. Min 8 itu dapat dari mana? Nilai sebelumnya 0 kurang 8 kali 1 dibagi 1. Berarti 0 kurang 8 min 8 dan seterusnya. Ya, nanti coba dihitung-hitung latihan ya. Ini perlu ketelitian. Ya, hasilnya kita lihat, hitung dulu ZJ-nya ya. ZJ-nya 0 kali 10 ditambah 30 kali min 1 ditambah 0 kali 3 berarti min 30. Untuk kolom kedua 0 kali min 3 ditambah 30 kali 1 ditambah 0 kali min 5 30. Nah, dan seterusnya hitungan seperti ini. Dan nilai fungsi tujuannya 0 kali 400 0 ditambah 30 kali 0 0 ditambah 0 kali 0 0 berarti 0 ya. Sekarang hitung CJ min ZJ-nya. Nah, dikurangi aja 5 kurang min 30 35 sama dengan 35. 15 kurang 30 min 15. 30 kurang 30 0. 0 kurang 0 0. 0 kurang 30 min 30. 0 kurang 0 ya 0 ya. Tadi soalnya maksimum kita cek tidak boleh ada yang nilainya lebih besar dari 0. Ternyata masih ada 1 di sini di kolom 1. Otomatis harus kita lakukan revisi ya atau iterasi berikutnya. Oleh karena itu kita harus hitung petanya. Petanya di sini. Nah, tinggal kita buat kotak ya dengan kolom dari 35 ini sebagai pembagi dari B-nya untuk menghitung theta. 400 bagi 10 40. Nah, 0 dibagi min 1. Nah, tadi kan syarat yang per revisi tadi perlu dilihat ya, AIK itu harus lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau nilainya tidak lebih besar dari 0, berarti tidak perlu kita hitung karena AIK di sini min 1, nilainya lebih kecil dari 0. Kita langsung kasih strip ya. Otak kita hitung. Jadi gitu ya aturannya. Kemudian 0 dibagi 3. Pokoknya pembaginya tuh tidak boleh negatif ya. Paling kecil ya 0 ya. Tapi tidak boleh negatif. Kalau negatif ya langsung kita tulis min, tanda min ini ya. Kemudian menghitung theta sudah dapat ini 40 dan 0. Cari nilai yang terkecil. Di sini ada 40 strip sama 0. Strip ini kita sudah abaikan ya. Jadi jangan kita ikutkan dalam pemilihan nilai dari minimum tetanya. Jadi kandidatnya 40 atau 0. Yang paling kecil itu adalah 0 di X6. Sehingga kita buat garis atau blok ini kotak horizontalnya. Jadi di iterasi berikutnya calon basis berikutnya adalah X1 itu akan menggantikan X6 ya. Untuk X4 dan X3-nya tetap. X4 dan X3-nya tetap. Ya nanti coba di hitung-hitung ya. Seperti ini, jadi kondisinya untuk menghitung theta 0 dibagi negatif, nah itu min 2/3 kan nggak boleh ya, jadi aturannya langsung strip saja. 0 dibagi min 5/3, min 5/3 itu negatif, berarti langsung strip. Nah, hanya satu kandidatnya yang terkecil ya ini saja di baris pertama X4 sampai ketemu. Tadi karena soalnya maksimum berarti JJ min JJ nya harus lebih kecil sama dengan 0. Nah ini kondisinya sudah memenuhi syarat ya, 0 lebih kecil sama dengan 0 ya.
Untuk fungsi tujuannya adalah 52.000 per 41. Kesimpulannya, jadi X1-nya kita lihat di sini 2000 per 41, X2-nya 1200 per 41, X3-nya 800 per 41. Ya, dengan nilai maksimum 52.000 per 41. Nah, gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada contoh persamaan linear atau matematis ya. Di sini ada fungsi tujuannya adalah minimumkan Z sama dengan 12X1 tambah 5X2. Kendalanya adalah 4X1 ditambah 2X2 lebih besar sama dengan 80. Dan kendala kedua, 2X1 tambah 3X2 lebih besar sama dengan 90. Kita analisa dulu ya. Ruas kanannya sudah positif semua ya, jadi tidak perlu dikalikan min 1. Tapi yang ini yang belum memenuhi syarat, adanya pertidaksamaan. Kita harus ubah ke bentuk persamaan. Tandanya lebih besar sama dengan, otomatis nanti variabel selectnya supaya mendekati sama dengan, ini kan tandanya lebih besar, kita harus mengurangkan tanda kurang ya variabel selectnya ya, supaya mendekati 80 tandanya lebih besar, tanda 90 lebih besar dari 80. Supaya 90 ini mendekati 80 ya dikurangi 10 ya. Jadi kurangi variabel selectnya X3. Kemudian kendala kedua, nah, dikurangi juga karena lebih besar ya, kurangi X4. Kembali ke fungsi tujuan, tambahkan variabel select dengan koefisien 0 semua, 0x3, 0x4. Kendala terakhir ditambahkan x3 dan x4 harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Ya. Di sini kita lihat X3 dan X4 itu variabel select tapi bukan variabel basis. Karena bentuknya bukan matriks identitas. Karena nilainya kan bukan 1 ya, tapi min 1. Min 1 X3 dan min 1 X4. Ya. Di diagram sebelumnya, kalau kondisinya seperti ini, harus ada penambahan variabel baru, namanya variabel semu. Ya. Dengan koefisien tergantung soalnya ya, menggunakan nilai bilangan M positif terbesar ya. Di sini tambahkan variabel semu X5 dan X6 ya. X5 dan X6 kan belum ada ya, sudah ada X3 dan X4 ya. Lihat diagram yang sebelumnya, kalau soalnya meminimumkan, maka di fungsi tujuannya atau sasarannya kita pakai M, plus M ya. Itu berarti bilangan positif terbesar. Kalau soalnya maksimumkan, maka di fungsi sasaran atau tujuannya kita pakai min M ya, bilangan negatif terbesar. Nah, itu ya, perlu diperhatikan soalnya ya, apakah dia memaksimumkan atau meminimumkan. Yang variabel select tadi di fungsi sasaran itu kan koefisiennya 0 semua, nggak ada min M dan M plus M ya, tapi dianggap 0 semua. Nah, di sini bedanya ya antara variabel select sama variabel nah, sehingga menjadikan fungsi tujuan seperti ini. Jadi ada penambahan variabel baru ya, X5 dan X6, variabel semu dengan koefisien plus M ya untuk X5 dan X6. Untuk kendalanya yang sebelumnya tadi sampai di sini ya, sampai 4x1 tambah 2x2 min x3. Nah, ini supaya bentuknya matriks identitas
berarti ditambahkan nilainya 1 ya, biar positif 1. Berarti plus X5. Untuk kendala 2 nanti plus X6. Jadi kalau kita lihat ya bentuknya akan membentuk matriks identitas. Ya, 1 0 0 1. Variabel basis ya. Kemudian kita buat tabelnya. Ini langsung saja ini untuk iterasi 0 kita masukkan dari soal gitu ya. 4 ini tinggal dimasukkan aja 4 2 min 1 sempatnya nggak ada 0, X5 nya 1, X6 nya 0, 4 2 min 1 0 1 0. Kemudian 2 3 X1 nya nggak ada ya, X3 nya nggak ada ya, 2 X1 2 3 0 min 1, kemudian X5 nya nggak ada 0, X6 nya ada 1, berarti 2 3 0 min 1 0 1. Ini B nya 80 dan 90. Kalau C nya 12 500 mm ya. Atas ini ya. Ini 12 500 mm. Kemudian variabel basis itu dari variabel semu ya, karena bentuknya matriks identitas. X5 nya koefisiennya berapa? M, dilihat dari fungsi tujuan. X6 nya juga fungsi koefisiennya berapa? M juga ya. Kemudian kita hitung ZJ. ZJ jadi M kali 4 berarti 4M ya. Jadi M ini adalah bilangan besar gitu ya, kita anggap sangat besar. Ya silakan anggap miliar gitu boleh. 4M tambah 2M berarti 6M ya. Kemudian M kali 2 ditambah 3 kali M. 2M tambah 3M 5M. Nih, kemudian ini min M kali min 1 min M ditambah 0 kali M min M. M kali 0 ditambah min 1 kali M min M. 1 kali M ditambah M kali 0 M. 0 kali M ditambah 1 kali M M. Dan ini juga 80 kali M ditambah 90 kali M. Berapa? 170 M ya. Kemudian hitung CJ min ZJ. Nah, ini kalau kita kurangi 12 kurang 6M berapa? Ya nggak perlu dihitung, tulis saja 12 kurang 6M. Nah, nilainya positif atau negatif? M itu kan 12 kurang 6 miliar. Nggak ada apa-apanya 12 kurang 6 miliar. Itu kan negatif ya. Negatif. Ya. Ini juga 5 kurang 5M. 0 kurang min M. Ya. 0 kurang min M. Min ketemu min plus. Jadi plus. 0 kurang min M. M juga plus. M kurang M 0. M kurang M 0. Nah, syaratnya tadi soalnya adalah minimumkan ya. Ya, minimumkan berarti CJ min ZJ itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0 supaya tidak terjadi revisi. Tapi kalau kita lihat di sini harus lebih besar dari 0 ya, berarti positif semua. Ini M kan positif, 0 sudah memenuhi syarat ya, kan sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini ini 12 min 6M ini apa? Negatif atau positif? 5 min 5M ini negatif atau positif? Negatif ya. Karena ada dua negatif, tentukan mana yang paling negatif. 12 min 6M atau 5 min 5M. Nah, yang paling negatif adalah 12 min 6M ya.
Nanti 12 min 6M itu masuk di kolom 1 milik X1 sebagai calon basis yang akan menggantikan X5 dan X6 variabel basis sebelumnya ya. Untuk mengetahui X5 atau X6 yang perlu diganti, hitung katanya 80 bagi 4, 20, 90 bagi 2, 45. Pilih theta yang terkecil, itu yang akan diganti oleh X5 berarti ya. Kemudian selanjutnya kita tukar dulu X5 nya menjadi X1 ya. 5 menjadi X1, kemudian X6 nya tetap ya. Koefisien X1 ya 12 ya dari fungsi tujuan. Kita hitung di sini ya. Ya, hitung yang yang blok warna dulu ya, yang gampang ya. Tinggal dibagi elemennya saja, elemen kunci. Kalau elemen kunci ya 1 ya. Kalau di bawahnya ini 0. Ini 2 dibagi 4 setengah gitu ya. Nah, ini min 1 dibagi 4, min 4. 0 dibagi 4, 0. 1 dibagi 4, 0 dibagi 4, 0. Nah, di sini ya 0 ya, sudah pasti 0. Oh, ini juga hitung dulu yang BI-nya 20. 80 bagi 4, 20. Kemudian di sini otomatis 0. Di sini rumusnya 3 kurang 2 kali 2 dibagi 4 ya. 3 kurang 2 kali 2 dibagi 4. 2 kali 2 4. 4 bagi 4 1. Berarti 3 kurang 1 2 ya. Ini 0 kurang min 1 kali 2 dibagi 4. 0 kurang min 1 udah positif ya. 0 plus 1 kali 2 bagi 4. 0 kurang setengah ya. Berat 0 tambah setengah berarti 1 per 2 ya. Ya, dan seterusnya ini ya, itu B nya juga 90 kurang 80 kali 2 dibagi 4 ya. 50. Kemudian hitung ZG ya. Hitung saja langsung 12 kali 1 tambah 6 kali 0 ya 12. 12 kali setengah 6 ditambah M kali 2, 2M tambah 6. 12 kali min seperempat ya 3 ya. Dan nanti disamakan penyebutnya ditambah M kali setengah ya. Jadi M min 6 bagi 2 dan seterusnya. Kemudian kita hitung yang ini fungsi tujuan 12 kali 20 berapa? 240 ya, ditambah M kali 50 24 240 tambah 50M ya. Sekarang hitung CJ min ZJ ini karena soalnya minimum tadi ya, jadi harus CJ min ZJ nya harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Di sini kita lihat apakah sudah semua lebih besar sama dengan 0. Ternyata masih ada yang negatif ya, negatif. Ini min 2M, min 1 kan negatif ya. Min M tambah 6 per 2 ini negatif. Ini 3M min 6 ini sudah positif, positif, positif. Tinggal yang kolom 2 dan 3 ini negatif. Mana yang paling besar itu kita pilih. Mana yang paling besar kira-kira? Yang paling besar adalah min 2M kurang 1 ya. Berarti kolom 2 ya. Theta 20 dibagi setengah 40, 50 dibagi 2 25. Pilih yang terkecil X6 ya.
ya, X6 ini akan ditukar oleh X2. Ini ya. Ini setelah ditukar, dihitung get Y-nya, kemudian fungsi tujuannya kita hitung, 12 kali 15 per 2 ditambah 5 kali 25, 215, hitung CJ min ZJ, dianalisa, dicek apakah CJ min ZJ lebih besar sama dengan 0. Ini lebih besar, oh ini masih ada negatif, berarti perlu direvisi kembali kolom X4 ya. Dibagi lagi, hitung theta 15 per 2 bagi 1/4, 30, 25 dibagi negatif, nggak boleh, langsung aja strip ya, nggak perlu dihitung lagi. Kemudian nanti X4 akan menggantikan X1 ya di iterasi berikutnya. Ini X4 akan menggantikan X1, X2-nya yang ini tetap 5. Hitung ya hasilnya. Kita hitung ZJ-nya 0 kali 4 ditambah 5 kali 2, 10 ya. 0 kali 0 ditambah 5 kali min 5, min 1, min 5. Kemudian kita hitung yang ini fungsi tujuan, 0 kali 30, 0 ditambah 5 kali 40, 200. Kemudian ini CJ min ZJ. Cek apakah lebih besar sama dengan 0. Sudah lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, ini sama dengan 0 ya. Ini juga lebih besar dari 0, ini sudah lebih besar dari 0. Karena sudah semua kondisi sudah sesuai, lebih besar dari sama dengan 0, maka tidak ada revisi lagi. Sudah optimal di iterasi yang terakhir. Ya. Kesimpulannya, tadi di soal kan ada 3 variabel ya, X1, X2, dan cuma 2 saja ya, X1, X2. X1-nya berapa? X1-nya tidak ada di sini, berarti 0. X2-nya 40 ya. Ya, X1-nya 0, X2-nya 40, X3-nya 0, X4-nya 30. Tapi karena yang diminta adalah X1 dan X2 saja, maka X3 dan X4 ini kita abaikan ya. Oke, titiknya 0,40 ya. Kembali ke soal aslinya, X1-nya 0, X2-nya 40. Oke, materi di video kali ini sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.